Apa yang harus kita lakukan dengan kakak senior King ini? Qin Mu hampir tidak bisa berdiri. Ia menatap kakak senior King yang masih belum pulih dari keterkejutannya. Kenapa kita tidak? Mata nenek si berbinar saat dia memikirkan ide yang sepertinya menarik. Dia menyenggol Qin Mu, hampir mendorong pemuda yang kelelahan itu, dan dengan akal berkata, kenapa tidak membiarkannya hidup agar dia bisa menjadi pengantin kecilmu? Kamu sangat imut saat masih balita, tapi sekarang setelah kamu dewasa, kamu tak seimut dulu. Tapi, kamu bisa punya bayi gemuk dengan wanita muda ini. Bayi itu pasti akan sangat imut. Bagaimanapun, nenek masih memuja anak-anak. Qin Mu melirik kakak senior King, yang kepalanya terlihat aneh seperti babi. Nenek, kurasa lebih baik aku tidak. Minggir, seru Triple dengan suara datar. Kalau begitu, kita harus membunuhnya saja, lanjut Triple. Tanpa terdeteksi oleh orang lain, Triple muncul di belakang senior Sister King dan menusukkan pisau ke jantungnya, sambil tersenyum polos. Kakak cacat, kenapa kau membunuhnya? Tanya Qin Mu, terkejut dan tergagap. Triple mengeluarkan pisaunya dan menatapnya dengan kebingungan. Kau bilang tidak menginginkannya, jadi dia memang harus mati. Qin Mu merasa kesal, meskipun bukan karena ia ingin punya bayi dengan kakak senior King. Ia hanyalah anak berusia 11 atau 12 tahun. Selain monster-monster tua yang ia lihat setiap hari, orang-orang di desa-desa tetangga juga jarang ditemuinya. Hampir tak pernah ia bertemu seseorang yang seusia dengannya. Meskipun tanpa teman bermain, ia tetap memiliki hati seorang anak kecil. Ayo pulang, kata kepala desa sambil menoleh ke reruntuhan di lembah. Kita semua cacat, jadi tidak ada yang bisa menggendongmu. Kau harus berjalan sendiri, kata apoteker sambil tersenyum pada Qin Mu. Ah, benar. Kami menyiapkan darah keempat roh. Karena kau tidak pulang tadi malam, aku masih punya sedikit. Qin Mu mengangguk dan menerima 4 cangkir porselen yang diserahkan apoteker kepadanya. Sambil meminum darah keempat roh, ia berusaha berjalan dengan hati-hati, mengalirkan teknik 3 elisir tubuh penguasa untuk mencerna kekuatan darah tersebut. Sambil melakukannya, ia juga menceritakan hal-hal aneh yang terjadi di reruntuhan. Ekspresi nenek si yang semula tenang berubah. Iblis dan dewa? Wajah besar terbuat dari kegelapan dan gadis kerangka. Menarik. Penduduk desa lainnya juga tertarik dengan kisah Qin Mu, namun tak seorang pun memberi pendapat lebih lanjut. Qin Mu, yang tak bisa menahan rasa penasaran, bertanya, nenek, apakah kalian tidak tertarik dengan cerita di balik keruntuhan itu? Apoteker menghela napas. Kerajaan para dewa yang makmur di masa lalu, sekarang sudah hancur menjadi abu. Sekarang kau mengatakan bahwa tulang-tulang para dewa berdenting dan menari di malam hari. Apakah mereka masih menolak untuk mati? Si tuli menatap apoteker dan membaca gerakan bibirnya, lalu berkata, mereka mungkin menolak untuk mati, tapi apa gunanya peduli dengan cerita tempat ini? Sudah terlalu lama. Apakah kamu benar-benar tuli? Tanya apoteker, mencurigai si tuli sambil menatap telinga logam yang terpasang di kepalanya. Telinga itu tampak terbuat dari besi seputih salju, menggantikan telinga daging yang seharusnya ada. Si tuli mencabut telinga logam dari kedua sisi kepalanya. Sebuah sumbat besi sepanjang 3 inci menjorok keluar dari bagian dalam telinganya. Sumbat ini perlu dimasukkan kembali ke liang telinga agar telinga logam tetap menempel. Tusukan ini ke liang telingamu, dijawab si tuli dengan dingin. Nanti kau akan tahu apakah aku benar-benar tuli. Apoteker tersenyum tipis dan tetap diam. Si tuli kemudian memasukkan kembali kedua telinga logam itu ke dalam liang telinganya, lalu menoleh ke arah si bisu dan berkata, di telinga ini akhir-akhir ini terasa agak tidak nyaman. Aku butuh bantuanmu untuk menyesuaikannya. Si pandai besi yang bisu hanya mengangguk sebagai jawaban. Keluarga tua ini membuat Qin Mu terdiam. Ia tidak mengerti mengapa mereka lebih tertarik pada liang telinga si tuli daripada reruntuhan yang sedang dibahas. Mur, terlalu banyak misteri di reruntuhan besar, kata nenek si sambil tersenyum. Selain kerajaan para dewa di lembah ini, masih banyak misteri lainnya yang tersebar di luar sana. Jika kamu menghabiskan seluruh waktumu untuk memikirkannya, kamu tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Saat mereka berjalan menuju desa lansia cacat, kepala desa berkata dengan serius, karena kalian mampu beradu pukulan dengan pedang harta karun pemuda itu hanya dengan tongkat kayu sepanjang 16 inci, jelas bahwa serangan kalian tidak lemah. Pengalaman ini telah membuat kalian berkembang secara signifikan. Mengapa aku tidak bisa mengendalikan benda seperti yang mereka lakukan? Tanya Qin Mu, hatinya berdebar. Ki vitalku hanya bisa mengisi cabang willow sepanjang 16 inci itu. Dia sangat iri pada pemuda yang bisa mengendalikan pedang dengan ki vital mereka, sementara ia tidak mampu melakukan hal yang sama. Apoteker menggelengkan kepala dengan diam. Ki vital orang biasa tidak memiliki atribut khusus. Mengendalikan objek adalah hal yang mustahil karena ki vital biasa tidak cukup kuat untuk melakukan teknik seperti itu. Sebagai manusia biasa,
Kemampuan Qin Mu untuk menggunakan ki vitalnya hingga mampu menopang cabang pohon willow sepanjang 16 inci dan menggunakannya untuk melawan seorang praktisi bela diri seperti kakak seniorku tanpa mematahkannya sudah merupakan prestasi luar biasa. Tubuh penguasamu dan harta karun ilahi embrio rohmu belum terbangun, jadi kamu tak perlu khawatir. Kepala desa menatap Qin Mu dengan tenang. Mampu mengalahkan seorang praktisi alam embrio roh yang terampil dalam keadaan seperti sekarang, berarti begitu tubuh penguasamu benar-benar terbangun, kamu akan lebih kuat satu tingkat dibandingkan orang lain. Nenek Si dan yang lainnya merasa bangga dengan pencapaian Qin Mu. Kakak seniorku adalah praktisi bela diri puncak di alam embrio roh. Dia bahkan bisa menggunakan ki-nya untuk mengendalikan pedangnya, yang menunjukkan bahwa dia sudah sangat dekat dengan alam 5 elemen. Setelah mengalahkan kakak seniorku yang tak berdaya dengan tongkat kayu kecil, Qin Mu semakin yakin bahwa apa yang dikatakan kepala desa tentang tubuh penguasa yang belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya memang benar. Sudut mata apoteker sedikit berkedut, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Fakta bahwa MUR hanya memiliki tubuh biasa pasti akan terungkap suatu saat nanti. Ketika itu terjadi, dunia ini pasti akan terbalik. Namun, sangat aneh bahwa ia mampu mengalahkan seorang praktisi bela diri puncak dengan tongkat kayu kecil. Apakah mungkin dia benar-benar memiliki tubuh penguasa, ataukah itu hanya pengaruh dari darah roh? Meskipun dengan pengetahuan luas yang dimilikinya, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini tetap membingungkan apoteker. Mengkonsumsi darah keempat roh membuat ki vital dalam tubuh Qin Mu menjadi semakin aktif. Hal ini mengarah pada pemulihan otot-ototnya yang meradang, aliran darahnya menjadi lebih lancar, dan ki vitalnya bersirkulasi lebih cepat. Seiring dengan kelelahan yang perlahan menghilang, langkah kakinya tanpa sadar menjadi semakin cepat. Ekspresi heran terlihat di wajah Pak Tua MA, si cacat, dan penduduk desa lainnya, namun mereka memilih diam dan terus mengikuti Qin Mu. Qin Mu mulai menyadari bahwa dengan mengolah teknik 3 elisir tubuh penguasa sambil berlari, kecepatan kultivasinya meningkat. Ditambah dengan efek dari darah keempat roh, proses kultivasinya semakin cepat, membuatnya lupa akan sekelilingnya dan berlari semakin cepat. Ia tak lagi merasakan nyeri pada otot-ototnya, karena kecepatannya semakin meningkat. Ki vitalnya beredar lebih cepat ke seluruh tubuhnya, menembus daging, tulang, rambut, dan kukunya. Saat berlari secepat mungkin, kecepatan Qin Mu kini melampaui kecepatan tertingginya sebelumnya, namun ia tidak menyadari hal itu. Yang ia rasakan hanyalah kenyamanan seiring dengan bertambahnya kecepatan. Tetesan keringat mulai mengalir deras, tercampur dengan serpihan kotoran hitam dan butiran lemak putih. Namun yang mengejutkan, Qin Mu tidak merasakan adanya perubahan besar dalam tubuhnya. Apoteker dan kepala desa saling bertukar pandang dengan heran. Nyonya tua, kapan ki vitalmu mulai memurnikan tubuhmu? Tanya apoteker, tiba-tiba memecah keheningan. Saat itu aku berada di puncak alam embrio roh, jawab MA tua dengan serius. Saat itu aku sedang melatih tinjuku ketika tiba-tiba aku melepaskan seni ilahi pertamaku, seni pemurnian tubuh tinju. Energi vitalku melingkari lenganku seperti seekor naga biru. Apoteker kemudian menatap si cacat yang juga memberi penjelasan. Aku juga berada di puncak alam embrio roh. Saat itu, aku mencoba mengejar angin. Aku ingin berjalan di langit dan menginjakan kaki di puncak hembusan udara, dan tiba-tiba, aku menemukan keajaiban pemurnian tubuh ki vital. Ki vitalku seolah keluar dari setiap pori-pori tubuhku seperti angin, dan aku merasa sangat bersemangat. Namun, setelah itu, aku jatuh dari langit dan hampir mati. Begitu pula denganku, apoteker mendesah. Aku mencoba memurnikan tubuhku menggunakan harta karun ilahi embrio rohku sebagai tungku, dan ki vitalku sebagai ramuan. Akhirnya, aku menemukan keajaiban pemurnian tubuh ki vital. Hanya saat itulah ki vitalku membaptis tubuhku seperti api. Sementara Qin Mu, dia bahkan belum berhasil menghancurkan tembok pertamanya, tapi dia sudah mulai memurnikan tubuhnya. Tubuh penguasa memang luar biasa, ujar Triple sambil tertawa. Kami, yang memiliki tubuh roh, tak bisa menahan rasa iri. Apoteker memasang ekspresi aneh, namun tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuh penguasa? Jika Qin Mu benar-benar memiliki tubuh penguasa, maka apoteker tidak akan terkejut. Si cacat dan MA tua menjelaskan semuanya seolah Qin Mu memiliki tubuh penguasa, namun apoteker tahu kebenarannya. Menjadi lebih unggul dari orang-orang dengan tubuh roh dan mencapai penyempurnaan tubuh lebih cepat hanya dengan konstitusi tubuh manusia biasa. Hal seperti itu sangat luar biasa sehingga bahkan seorang praktisi seperti apoteker, yang memiliki pengetahuan luas, tidak bisa menahan rasa kagumnya. MUR belum membangkitkan tubuh penguasanya, namun ketika dia melakukannya, dia akan mampu mengendalikan objek dengan ki tubuh penguasanya. Hehe, kata Nenek Si dengan gembira. Bahkan pengajar kekaisaran dari kekaisaran perdamaian abadi tidak akan bisa menandinginya jika mereka seusia, kan? Hati apoteker terasa hancur saat melihat kepala desa. Kepala desa tetap diam. Tubuh penguasa tidak ada, sehingga tidak akan ada ki tubuh penguasa. Ki vital biasa tidak bisa mengendalikan benda, dan ketika Qin Mu mengetahuinya, kebohongannya pasti akan terbongkar. Namun sebelum itu,
Qin Mu harus terlebih dahulu membangunkan G tubuh penguasa J-nya, yang berarti ia harus menghancurkan dinding embrio rohnya. Apa yang perlu dilakukan oleh manusia biasa untuk memecahkan tembok tersebut? Kepala desa mengerutkan kening. Apakah meminum darah keempat roh itu berpengaruh pada Qin Mu? Berapa lama lagi ia bisa menyembunyikan kebenaran ini dari semua orang?